Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Tabe selamat lingu nelatai, salam sahujud kerendem melempang, adil katalino bacaramin kasruga basengat kajubata, arus arus arus. Perkenalkan, nama saya di sini Ferry Kebio. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 untuk mempresentasikan mata kuliah manajemen keuangan, dan pembahasan kami kali ini yaitu return dan resiko dalam berinvestasi. Saya persilahkan teman saya untuk mempresentasikan materinya. Saya akan menjelaskan tentang risiko dan return. Di sini ada dua konsep penting dalam dunia investasi. Yang pertama, return. Return adalah tingkat pengembalian atau keuntungan dari investasi. Rumusnya adalah harga akhir dikurangi harga awal, ditambah dividen, lalu dibagi harga awal. Semakin tinggi return, berarti investasi semakin menguntungkan. Contohnya, kita punya harga saham awalnya 10.000, naik jadi 12.000 dan kita dapat dividen 500 rupiah. Maka returnnya adalah 12.000 dikurang 10.000 tambah 500. Lalu dibagi 10.000 kali 100%. Hasilnya 25%. Jadi investasi kita itu untung 25%. Selanjutnya risiko. Risiko adalah tingkat ketidakpastian dari hasil investasi. Biasanya dihitung dengan standar deviasi untuk melihat seberapa besar perbedaan hasil yang mungkin terjadi. Semakin besar risikonya, semakin tidak pasti hasil investasinya. Jadi, hubungan keduanya saling berkaitan. Semakin tinggi risiko, biasanya potensi return juga semakin besar. Jadi, investor harus pandai menyeimbangkan keduanya sesuai dengan tujuan dan toleransi risikonya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang return dan resiko dalam konteks portofolio. Nah, di sini return adalah tingkat keuntungan yang diperoleh dari investasi dihitung sebagai rata-rata tertimbang dari return tiap aset. Risiko adalah ketidakpastian perbedaan antara return aktual dan yang diharapkan dipengaruhi oleh risiko tiap aset dan korelasinya melalui diverifikasi. Risiko total portofolio dapat dikurangi tanpa banyak menurunkan return. Tujuan manajemen keuangan adalah membentuk portofolio efisien yang memaksimalkan return dengan risiko minimal. Nah, di sini ada dua rumus, yakni return portofolio. Rumusnya terdiri dari RP sama dengan W1 dikali R1 ditambah W2 dikali R2, terus ditambah lagi WN dikali RN. Untuk keterangannya, RP itu adalah return portofolio, terus WI atau WI1 adalah proporsi dana pada aset ke I atau yang pertama tadi. Terus yang RI return aset ke I adalah seperti return 1 atau return 2. Terus di sini rumus risiko standar deviasi portofolio untuk dua aset, yaitu risiko portofolio akar W1 pangkat 2, terus risiko portofolio 1 pangkat 2 ditambah W2 pangkat 2, terus risiko portofolio 2 pangkat 2, terus ditambah 2W1 W2, terus risiko portofolio 1, risiko portofolio 2, terus P12 atau korelasi antar aset. Terus di sini saya akan menjelaskannya secara simpel, yaitu untuk rumus pertama tadi, bayangkan kita punya uang untuk diinvestasikan daripada kita taruh semuanya di satu tempat.
kita bagi ke beberapa investasi, misalnya saham A dan saham B. Nah, di sini depositnya digabung dari semua itu disebut portofolio. Terus keuntungannya atau returnnya itu hasil atau untung dari investasi kita. Kalau kita punya beberapa investasi, maka return portofolio adalah rata-rata dari semua keuntungan itu, tergantung beberapa besar uang yang kamu taruh di masing-masing saham. Misalnya 50% uang kita taruh di saham A, terus kita mendapatkan keuntungan 10%. Terus kita taruh lagi uang kita 50% di saham B, terus kita mendapatkan untung 6%. Maka rata-rata keuntungan kita yaitu 0,5 dikali 10%, terus ditambah 0,5 dikali 6% sama dengan 8%. Berarti portofolio kita diberikan returnnya adalah 8% atau keuntungannya 8%. Terus untuk risiko, rumus kedua tadi, risiko ketidakpastian, itu risiko kemungkinan hasilnya tidak sesuai harapan. Artinya bisa saja kita berharap untung 10% tapi malah cuma dapat 5% atau bahkan kita bisa rugi. Nah, dalam portofolio risiko total tidak hanya tergantung dari masing-masing aset tapi juga seberapa kompak pergerakan mereka. Misalnya saham A naik ke ekonomi bagus tapi turun saat ekonomi jelek. Terus untuk saham B-nya justru naik saat saham A turun. Mereka tidak selalu searah. Kalau kita gabungkan keduanya, jatuhnya satu bisa ditolong yang lain. Inilah manfaat diversifikasi, membagi risiko biar nggak rugi besar kalau satu aset turun. Di sini saya akan melanjutkan presentasi teman saya. Di sini ada aset yang efisien. Apa itu aset efisien? Aset efisien adalah cara terbaik untuk berinvestasi. Tujuannya adalah mendapatkan keuntungan dengan risiko yang paling kecil dengan cara menggabungkan berbagai jenis investasi yang tidak bergerak bersamaan. Aset ini merupakan aset paling pintar yang memberikan keuntungan terbaik untuk setiap tingkat risiko. Investor memilih dari aset ini berdasarkan seberapa besar risiko yang mereka sedia ambil. Contohnya ada portofolio, investasi yang paling pintar, keuntungan yang tertinggi, dan risiko yang terkecil. Dicapai dengan diversifikasi investor berdasarkan toleransi risiko mereka. Risiko dan return portofolio dengan lebih dari 2 aset. Konsep penjelasan singkat, return portofolio rata-rata tertimbang dan dari return tiap aset. Risiko portofolio tidak sekedar rata-rata risiko, tapi juga tergantung hubungan antar aset, korelasi, ukuran seberapa mirip pergerakan antar aset, diverifikasi, cara mengurangi risiko total portofolio, tujuan akhir, return tinggi, risiko terkendali. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang model indeks tunggal. Model indeks tunggal adalah model untuk mengukur hubungan antar retur suatu saham dengan retur pasar atau indeks. Model ini itu menyederhanakan analisis portofolio dengan mengasumsikan bahwa pergerakan harga saham dipengaruhi oleh faktor pasar tunggal seperti indeks saham gabungan atau IHSG. Untuk rumus dasarnya bisa kita lihat di sini ada RI sama dengan alpha I ditambah beta I dikali RM ditambah EI, yang dimana RI itu merupakan retur saham, alpha itu retur saham yang tidak dipengaruhi oleh pasar, beta itu seberapa sensitif saham terhadap perubahan pasar, RM itu retur pasar misalnya seperti IHSG. Untuk EI itu sama dengan faktor acak seperti berita, kebijakan perusahaan dan lain sebagainya. Untuk contoh soal bisa kita lihat di sini
Suatu hari Nisa ingin berinvestasi pada saham PT Maju Terus. Dari hasil analisis, ia menemukan bahwa nilai alfa saham itu sebesar 0,015 atau 1,5%, nilai betanya itu sebesar 1,2, retur pasarnya atau RM-nya bulan ini diperkirakan mencapai 5%. Nisa ingin tahu berapa perkiraan retur saham PT Maju Terus jika kondisi pasar benar naik 5%. Jawabnya kita pakai rumus dasar tadi, RI sama dengan beta I ditambah alpha I ditambah beta I dikali RM. Yang dimana RI sama dengan 0,015 yang tadi udah ada, terus ditambah buka kurung 1,2, ini dari nilai betanya ya, terus dikali dengan 0,05 itu dari retur pasarnya, maka menghasilkan RI sama dengan 0,015 ditambah 0,06, ini didapat dari 1,2 dikali 0,05, maka menghasilkan 0,075 atau 7,5%. Di sini saya akan menjelaskan materi hubungan positif antara risiko dan return. Pengertiannya, risiko dan return. Risiko yaitu kemungkinan perbedaan antara return harapan dan hasil nyata. Semakin besar ketidakpastian, maka makin tinggi risikonya. Return yaitu tingkatan keuntungan dari investasi dalam periode tertentu. Kemudian hubungan antara risiko dan return atau risk return trade-off, yaitu semakin tinggi risiko, semakin tinggi pula return yang diharapkan. Risiko instrumen return. Rendah deposito obligasi pemerintah rendah, sedangkan reksadana obligasi korporasi sedang. Kemudian ada tinggi saham dan derivatif tinggi. Untuk rumusnya, rumus model CAPM, yaitu E dalam kurung RI sama dengan RF tambah beta I kali dalam kurung RM kurang RF. Di antaranya E dalam kurung RI adalah return yang diharapkan dari aset. RF yaitu return bebas resiko, misalkan deposito dan obligasi pemerintah. Kemudian BI adalah ukuran risiko sistematis saham terhadap pasar. Kemudian RM adalah return pasar rata-rata, dan RM kurang RF yaitu premi risiko pasar. Fungsinya untuk menilai suatu investasi layak jika dibandingkan risikonya, membantu menentukan biaya ekuitas, dan dasar untuk menentukan portofolio efisien. Kemudian ada juga rumus return aktual, yaitu R sama dengan P1 kurang P0 tambah D per P0. Artinya rumus ini menghitung tingkat keuntungan atau return aktual dari suatu investasi dalam periode tertentu, di mana R adalah return investasi, P1 adalah harga akhir saat dijual, P0 harga awal saat dibeli, dan D adalah dividen atau pendapatan lain yang diterima. Fungsinya mengukur kinerja nyata investasi, menilai berapa besar keuntungan atau kerugian yang diperoleh, dan digunakan untuk membandingkan beberapa alternatif investasi. Pun ada implikasi. Investor memilih sesuai toleransi risiko. Manajer keuangan menilai proyek seimbang risiko return. Kesimpulan, tidak ada investasi tanpa risiko.
dan hubungan risiko return bersifat positif. Kemudian ada capital asset pricing model atau CAPM. Adalah suatu model keuangan yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian atau return yang diharapkan dari suatu investasi dengan mempertimbangkan risiko pasar. Model ini membantu investor memahami hubungan antara risiko dan return agar bisa menilai suatu saham atau aset yang memiliki harga wajar ataupun tidak. Rumus CPAM yaitu E dalam kurung RI sama dengan RF tambah BI kali dalam kurung RM kurang RF. Fungsinya adalah untuk menentukan tingkat return wajar suatu investasi, menilai suatu saham over value ataupun under value, membantu dalam penentuan biaya modal ekuitas dalam kurung cost of equity bagi suatu perusahaan, dan dipakai dalam penilaian portofolio dan manajemen risiko. Perkenalkan, nama saya Yonatan. Di sini saya akan membahas tentang Capital Asset Pricing Model. Capital Asset Pricing Model atau disingkat CAPM adalah model keuangan yang digunakan untuk menghitung tingkat pengembalian yang diharapkan dari suatu investasi dengan mempertimbangkan risiko pasar. Model ini membantu investor memahami hubungan antara risiko dan return agar bisa menilai apakah suatu saham atau aset memiliki harga yang wajar atau tidak. Fungsi CAPM adalah menentukan tingkat return wajar suatu investasi, menilai apakah suatu saham overvalued atau undervalued, lalu membantu dalam penentuan biaya modal ekuitas bagi perusahaan, lalu dipakai dalam penilaian portofolio dan manajemen risiko. Rumusnya adalah E dalam kurung RI sama dengan RF ditambah beta dikali dalam kurung RM dikurang RF. Contoh perhitungannya, misalkan RF sama dengan 5%, lalu RM sama dengan 12%, lalu beta sama dengan 1,5. Maka perhitungannya adalah E dalam kurung RI sama dengan 5% ditambah 1,5 dikali dalam kurung 12% dikurang 5% sama dengan 5% ditambah 1,5 dikali dalam kurung 7% sama dengan 15,5%. Artinya, return yang diharapkan dari saham tersebut adalah 15,5%. Kelebihan dan kelemahannya ialah konsepnya sederhana dan mudah digunakan, lalu memberi dasar teoritis kuat untuk hubungan risiko return. Lalu kelemahannya mengasumsikan hubungan linear antara risiko dan return, lalu beta dan return pasar tidak selalu stabil dari waktu ke waktu, lalu mempertimbangkan risiko dan sistematik. Kesimpulannya, Capital Asset Pricing Model adalah alat penting dalam keuangan modern untuk menilai tingkat pengembalian yang seharusnya diterima investor atau suatu risiko. Meskipun memiliki keterbatasan, CAPM tetap menjadi model dasar dalam penilaian investasi, analisis portofolio, dan perhitungan biaya modal. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang estimasi beta. Beta adalah ukuran risiko sistematis suatu aset atau portofolio. Beta menunjukkan seberapa sensitif return aset terhadap perubahan return pasar secara keseluruhan, sering diwakili oleh indeks pasar seperti IHSG. Tujuan estimasi beta untuk memprediksi risiko pasar suatu aset di masa depan dan merupakan komponen kunci dalam model penetapan harga aset modal dalam kurung capital asset pricing model atau CAPM yang digunakan untuk menghitung required return tingkat pengembalian yang disyaratkan
atau biaya modal ekuitas. Interpretasi nilai beta. B. Rumus 1. Agresif, return aset bergerak lebih volatil atau sama dengan lebih besar daripada pasar. Jika pasar naik 1%, aset diharapkan naik lebih dari 1%, dan sebaliknya. Jika pasar turun, aset dianggap berisiko daripada pasar. B sama dengan 1. Netral. Return aset bergerak sejalan dengan pasar. Jika pasar naik 1%, aset diharapkan naik 1%, dan sebaliknya, aset memiliki risiko yang sama dengan pasar. Itu metode estimasi. Metode yang paling umum dan sederhana untuk mengestimasi beta adalah menggunakan model indeks tunggal atau yang disebut single index model, atau melalui regresi data historis return aset terhadap return pasar. Rumus estimasi beta. Secara matematis, beta sama dengan BI dan kurung adalah rasio antara kovariansi return aset R I dan dalam tutup kurung dengan return pasar RM dan varian return pasar O pangkat 2M. Rumus utama estimasi beta ialah BI sama dengan CO R I, RM dan tutup kurung, di mana BI beta saham ke I COV RI RM sama dengan kovariansi antara return saham ke I dan return saham VAR dan tutup kurung RM sama dengan varian dari return pasar. Alternatif rumus beta berdasarkan regresi slope koefisien. Dalam praktiknya, beta sering diestimasi dengan menjalankan regresi linear sederhana, yaitu RI sama dengan AI plus BI RM sama dengan EI. Dalam model regresi ini, BI adalah koefisien slope dan regresi return aset dan tutup kurung RI terhadap return pasar RM. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi, yaitu perubahan garis pada SML. Menggambarkan perubahan hubungan antara risiko sistematis dan return yang diharapkan dalam teori KAM. Garis ini sumbu horizontal menunjukkan beta, yaitu tingkat risiko sistematis, sedangkan sumbu vertikal Y menunjukkan return yang diharapkan. Garis biru ini adalah SML awal, ya, dan garis oranye menunjukkan SML baru setelah terjadi perubahan kondisi pasar. Kalau tingkat bebas risiko naik, misalnya karena suku bunga meningkat, maka garis SML bergeser secara paralel. Artinya, semua tingkat return yang diharapkan juga naik, karena investor ingin kompensasi lebih besar, bahkan untuk investasi tanpa risiko. Sedangkan kalau market risk premium meningkat, misalnya karena pasar jadi lebih berisiko, maka kemiringan SML menjadi lebih suram seperti yang terlihat pada garis oranye. Ini berarti investor return tambahan yang lebih besar untuk setiap kenaikan risiko. Bagi manajer keuangan, perubahan pada SML ini sangat penting karena yang pertama adalah menentukan biaya modal ekuitas. Hal yang kedua, mempengaruhi keputusan investasi, apakah proyek masih layak atau tidak. Dan yang terakhir adalah membantu menilai sensitivitas pasar terhadap risiko. Di sini bisa kita lihat ada di gambar
dua garis. Garis biru adalah SML awal, yaitu kondisi pasar sebelum ada perubahan, dan garis oranye adalah SML baru setelah terjadi perubahan dalam kondisi keuangan atau pasar. Titik potong garis dengan sumbu Y menunjukkan tingkat bebas risiko yang ditandai dengan garis putus-putus hitam. Semakin ke kanan pada sumbu beta, berarti tingkat risiko sistematis semakin tinggi. Lalu di sini kita perhatikan bahwa garis oranye lebih tinggi dan lebih suram dibandingkan garis biru. Artinya ada dua kemungkinan perubahan yang terjadi. Risk by rate naik, garis bergeser ke atas secara paralel. Misalnya karena suku bunga pemerintah meningkat, maka semua return yang diharapkan juga ikut naik. Lalu yang kedua adalah market risk premium meningkat. Garis menjadi lebih suram dan menunjukkan investor kini menuntut imbal hasil yang lebih besar untuk setiap pertambahan risiko. Kembali lagi kepada saya. Kali ini perkenalkan, nama saya Ferry Febio, NIM saya yaitu 24303030 343. Nah, kembali lagi kepada saya, dan kali ini saya akan presentasikan materi terakhir, yaitu adalah kesimpulan. Nah, kesimpulan yang bisa kita dapatkan dari presentasi kami pada hari ini: semakin tinggi risiko, maka semakin tinggi return yang diharapkan. Melalui diversifikasi portofolio, risiko dapat dikurangi tanpa menurunkan return secara signifikan. CAPM dan garis SML menjelaskan hubungan ini, di mana perubahan suku bunga bebas risiko atau premi risiko pasar akan menggeser posisi dan kemungkinan garis SML. Investor rasional akan memilih portofolio pada garis efisien untuk memperoleh kombinasi optimal antara risiko dan return. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan selaku moderator. Presentasi kami mungkin tidak sempurna, sehingga masukan dan saran dari ibu dosen, teman-teman sekalian bisa diberikan kepada kami. Dan dari kelompok 4 bisa presentasikan. Terima kasih.